Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat graffiti menggunakan software GIMP. Kira-kira tips dan triknya bagaimana dan cara kerjanya seperti apa. Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat graffiti menggunakan software GIMP. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat graffiti di tembok atau di dinding. Nah, sebelum kita membuat, teman-teman harus menyiapkan dulu kira-kira font graffitinya seperti apa, terus kemudian elemen grafisnya seperti apa. Di sini saya akan bimbing dari awal sampai akhir seperti apa jadinya nanti. Oke, saya menggunakan font yang namanya adalah Docalisme on Street. Nah, ini dia saya menggunakan font ini. Tentu teman-teman dipastikan diinstal dulu. Jadi di download, ini gratis kok, sebenarnya gratis ya. Tapi kalau teman-teman berminat, nanti saya akan terapkan saya berikan di deskripsinya seperti apa ya. Kira-kira fontnya bagaimana, linknya seperti apa saya kasih nanti ya. Oke teman-teman, jadi font ini Docalisme ini ya. Kalau misalkan teman-teman sulit menyebutnya, mendingan setelah install biasa aja, tinggal install biasa aja, terus kemudian dipastikan GIMP-nya jangan dihidupkan dulu. Nah, setelah diinstal baru di restart lagi, baru dibuka karena dia akan ngebaca ulang fontnya dan masuk ke dalam sistem di GIMP, kurang lebih seperti itu. Setelah diinstal, teman-teman install biasa aja, teman diklik kanan pilihnya install, selesai ya, seperti biasa. Jadi klik install, nanti tinggal di OK, yes dan sebagainya, nanti otomatis sudah masuk, misalkan yes gitu ya. Oke, dia otomatis masuk teman-teman, kurang lebih ya, setelah masuk teman-teman mungkin susah menyebutnya, nanti mencarinya bagaimana, teman-teman saya sarankan klik kanan rename, oke, terus kemudian di copy aja, itu paling gampang. Oke, cara buatnya bagaimana, teman-teman dipastikan mempunyai background tembok. Nah, ini saya sudah ada ya, jadi saya ambil dulu background temboknya, saya ambil seperti ini nih ya. Sebenarnya udah ada di kalau teman-teman lihat video saya di GIMP yang sesi ketiga, itu ada sesi kedua atau sesi ketiga, boleh lihat videonya teman-teman, di situ ada linknya, tapi saya coba akan bagikan juga linknya ya. Nah, langkah pertama untuk membuat graffiti itu bagaimana teman-teman, nanti outputnya kayak gini teman-teman, jadi agak sedikit mungkin agak beda kemiringannya dan sebagainya, outputnya seperti ini. Nah, ini dia outputnya. Oke, mungkin seperti ini, nanti saya akan coba sedikit modifikasi gitu ya. Nah, cara buatnya bagaimana seperti ini teman-teman gitu ya. Oke, jadi kita punya file dulu seperti ini, terus kemudian teman-teman saya tekan Ctrl Shift J, terus kemudian teman-teman untuk mencoba mengetik ya, karena ingin membuat seperti ini, teman-teman harus mencoba mengetik dulu. Nah, mengetik untuk teksnya ya, saya ambil huruf teks di sini, teman-teman tinggal diketik aja. Nah, saya sudah ada karena kemarin saya sudah pakai. Jadi jenis fontnya kalau bingung tinggal di blok di sini, di paste langsung aja, nanti keluar, terus kemudian teman-teman tinggal diklik di halamannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi font Docalisme on Street ini dia agak bolong ya, hanya pinggiran list doang, hanya ada di bagian outline-nya doang, di luar ya, di garisnya doang. Tinggal diketik aja, misalkan apa, graffiti ya, misalkan gitu. Oke. Nah, ini terserah deh warnanya apa, silakan tinggal diatur. Kita ambil move, saya geser sedikit segini, posisi di sini kira-kira agak di atas ya. Oke, kalau misalkan mau diedit lagi tinggal di blok, mungkin diberi warna putih atau bebas warna apa saja boleh. Kalau itu mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau putih kan sangat kelihatan, kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman juga membuat tulisan baru lagi gitu ya di bawahnya. Itu terserah deh, graffiti GIMP kayak, graffiti desain kayak, graffiti tembok kayak, terserah, atau graffiti nama kalian sendiri. Oke, di sini saya ketik yang berikutnya adalah graffiti Bartos. Ya, Bartos ini singkatan nama saya gitu ya. Oke, biasanya orang-orang manggil saya Om Bartos gitu kurang lebih. Oke, teman-teman tinggal diklik aja, di double klik, terus kemudian atau enggak langsung aja diatur rotationnya, utaranya diatur, diklik di halaman, teman-teman tinggal diatur kira-kira maunya bagaimana, kira-kira gini atau agak miring sedikit, iya, terus kemudian di enter, terus kemudian teman-teman boleh menggunakan scale, jadi skalanya diperkecil. Oke, seperti ini, kira-kira begini ya. Oke,
Terus kemudian teman-teman tinggal diatur posisinya agak ke atas sedikit, seperti ini, agak niban. Nah, gitu ya, agak niban. Nah, posisinya nih boleh ke bawah, teman-teman. Saya geser ke bawah dikit. Kira-kira saya geser ke bawah. Seperti ini. Ya, oke. Terus kemudian saya geser lagi ke bawah, kira-kira ini. Ke atas sedikit deh, ya ke atas sedikit ya, karena nanti bawahnya rencana saya ingin dibuat ada sedikit mobil. Nah, itu dia, mobilnya terakhir. Kira-kira begini dulu, karena di sini nanti ada mobil, kurang lebih. Oke, nah teman-teman, setelah sampai di sini kita mencoba untuk ini font sebagai patokan doang ya. Jadi saya kepengen memberi warna varian supaya terjadi seperti ini tuh gimana gitu kan, warnanya kok ada gradasi dan lain sebagainya, bahkan ada garis luarnya, teman-teman. Nah teman-teman, dipastikan tekan Alt, jadi di bagian graffiti, tulisan graffiti, tekan Alt, klik aja langsung di layarnya. Setelah diklik nanti dia akan berbentuk seleksi. Nah itu dia. Terus kemudian teman-teman buat layer baru. Oke, ini adalah mungkin apa ya, tulis teks luar gitu ya, teks luar graffiti gitu ya, misalkan ya. Oke, tempatkan di paling atas, kira-kira begitu. Terus kemudian teman-teman ambil warna. Warnanya boleh ngikutin ini. Saya menggunakan 2 warna varian. Teman-teman boleh mencoba untuk melakukan yang namanya mengambil warna gradien. Klik di sini. Ini ada warna gradien. Teman-teman tinggal diklik aja. Saya menggunakan warna apa? Teman-teman di sini saya menggunakan warna yang namanya ada dua warna. Karena ini buat garis dulu, teman-teman. Saya coba untuk geser ke bawah pelan-pelan. Ya, terus ke bawah pelan-pelan. Nah, oke. Di sini ada 2, jadi saya menggunakan skyline 1 sama 1 lagi. Saya menggunakan yang namanya ini dia. Nah, ini ya, pakai ini warnanya. Oke. Lalu teman-teman tinggal ditarik, apakah mau ke bawah atau ke atas, silakan, tinggal tarik aja. Nah, ini sudah memberi warna. Oke. Kalau nggak jadi tinggal di skip aja, batal. Kalau misalkan mau ngikutin kayak gini, oh gelapnya di bawah, terangnya di atas, berarti nariknya dari bawah ke atas. Simpel ya, pakai shift kalau mau lurus. Oke aja. Mau begini boleh, mau begini boleh. Arahnya kemana? Kalau biasa sih agak lurus ya. Saya pakai shift, pakai kontrol, tahan. Kalau sudah di enter, selesai. Oke. Itu untuk list pinggirannya. Karena ini kan fontnya bolong-bolong, jadi teman-teman harus memberi list pinggirannya dulu, baru warna dalamnya. Lalu hilangkan seleksinya dengan cara tekan Ctrl Shift A. Nah, bagaimana cara memberi warna dalamnya, teman-teman? Nah, teman-teman harus diaktifkan di graffiti-nya, di bagian tulisan graffiti. Terus teman-teman menggunakan yang namanya di sini Fuzzy Select. Ya, klik aja dengan threshold-nya 10 aja nilainya, lalu diklik di sini. Lalu tekan Shift, klik lagi di dalamnya, klik lagi, dan klik lagi sampai semua mendapatkan seleksinya. Baru diaktifkan lagi di teks luar, di teks yang ini luar graffiti-nya ya. Tadi kan luar. Nah, sekarang saya mencoba untuk memberi warna dalamnya. Kalau mau digabung di sini boleh nggak? Kalau teman-teman kepengen bikin di luar, berarti buatnya baru lagi di warna dalamnya buat baru lagi ya. Nah, teman-teman mendingan digabung aja, saran saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman langsung mendapatkan file langsung antara garis dan bagian luar sama bagian dalamnya, kurang lebih seperti itu. Klik di sini aja, terus kemudian saya coba untuk memberi warna menggunakan gradient lagi. Saya mengambil warna yang tadi yang saya bilang. Ini dia, ini standar sih udah ada ya, skyline. Teman tinggal ditarik. Kalau memang arahnya mau seperti ini, misalkan birunya di atas, ya tinggal diatur aja sesuai kebutuhan. Mau miring begini kayak boleh, atau kemana silakan ya, tinggal diatur. Oke, tinggal ditarik aja birunya di atas, misalkan bawahnya kuningnya. Itu bisa teman-teman, tinggal diatur. Oke, kalau memang sudah sesuai, cocok dan suka, teman-teman tinggal di enter. Oke, selesai. Lakukan dengan cara sama untuk yang bagian bawah. Nah, ini saya coba hilangkan seleksinya. Sekarang saya bagian yang ini deh ya, yang bagian Bartosnya ya sama teman-teman. Jadi saya mencoba untuk tekan Alt, klik di sini. Nah, saya mendapat seleksinya. Terus kemudian teman-teman buat layer baru lagi, kasih nama teks untuk yang Bartos, tinggal diganti aja gerak Bartosnya ya, gitu. Sebenarnya sih bebas namanya, mau teks graffiti gym kayak silakan, bebas. Terus kemudian teman-teman berikan warna yang sama, kalau mau warna yang sama boleh.
menggunakan gradient ya, teman-teman pastikan warnanya dipilih yang mana. Oh yang ini lagi deh, sama. Oke, teman-teman tinggal ditarik aja ya, shift, control dan shift ditahan. Nah, kira-kira arahnya bagaimana? Kalau wah nggak jadi deh, saya mau ke atas, escape aja ya, atau di undo, saya tag bawah. Ini juga bisa, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Karena ini teksnya miring, saya sarankan garisnya jangan lurus ke atas, agak miring. Nah, gitu ya. Cara kerjanya gitu. Itu udah dapat ya, selesai. Lalu teman-teman tinggal di Ctrl Shift A untuk menseleksinya. Teman-teman diklik di bagian Bartos lagi, di layar Bartos, terus kemudian teman-teman tinggal menggunakan Fuji Select, diklik bagian dalam, tekan Shift, tekan Shift, tekan Shift, dan tekan Shift, dan tekan Shift. Kenapa sih harus menekan Shift? Supaya seleksinya menambah lebih dari satu. Oke, ini saya undo ya. Yang terakhir saya seleksi kurang dalamnya. Iya, tadi kena luarnya. Oke, teman-teman setelah sampai di sini, teman-teman tinggal kembali aktifkan layar yang teks luar Bartos. Oke, terus kemudian teman-teman beri warna lagi, gradient. Nah, terserah warnanya apa. Apakah mau sama yang dengan atas? Silahkan. Oke, saya menggunakan skyline. Oke, tinggal dituangkan saja warnanya dengan tekan Ctrl Shift. Karena ini miring, jadi agak miring teman-teman arahnya. Nah, kayak gini nih, gitu ya, agak miring. Jadi disesuaikan kalau bisa. Nah, gitu ya. Dah. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal di enter. Di enter itu kalau mau. Ya, seperti itu. Ini teman-teman sudah selesai untuk warnanya. Saya tekan Ctrl Shift untuk menghilangkan. Nah, kalau memang kalau kita lihat di sini gambarnya tuh si huruf Bartos itu di depan, teman-teman. Jadi teman-teman harus memindahkan layarnya, pindah ke atas. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, setelah sampai di sini kita bisa melihat bahwa ada bagian luarnya. Seleksinya tuh bagaimana ya. Oke. Nah, itu bagaimana tuh cara bikin luarnya gitu ya. Nah, teman-teman ini namanya bikin border. Nah, bikin border. Nah, teman-teman harus mencoba untuk menekan Alt. Saya ulangi, tekan Alt ya di sini. Oke. Saya tekan Alt di bagian untuk yang teks luarnya. Udah jadi, sama saya tekan Shift lagi, bukannya di bawah sini ya, tapi yang di gambar atas. Oke, klik di sini. Saya tekan Shift, Alt Shift, tombolnya ditahan, klik yang atas. Nah, berarti saya bisa menseleksi menambah dua-duanya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi saya Ctrl Shift A dulu. Oke, jadi aktif dimanapun boleh, tapi ketika saya tekan Alt dan Shift, klik di sini satu, yaitu di teks luar Gravity, sama satu lagi tekan Alt Shift lagi, klik di sini. Itu dia. Kalau yang pertama sih pakai Alt aja, tapi kalau pas mau ingin menambah seleksi menggunakan Alt Shift. Oke. Nah, setelah sampai di sini teman-teman mencoba menggunakan select, namanya kita menggunakan grow. Ya, grow itu artinya seleksinya akan dibuat keluar. Nah, saya memberi nilai 10. Oke. Dia akan membuat seleksi keluar seperti ini, dan teman-teman buat layar baru lagi. Mungkin list, list atau border. Gitu ya, border mungkin putih gitu ya, terserah sih warnanya. Oke, mungkin mau disamakan putih, saya oke. Terus teman-teman tinggal pilih warna putih di sini, silahkan, warna sudah saya pilih. Lalu teman-teman tekan yang namanya Ctrl koma. Nah, itu dia, dibikin terisi dulu, dibikin terisi kayak gini. Nah, dibikin terisi dulu dalamnya supaya menutupi semuanya. Ya, supaya menutupi semuanya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh menambahkan border. Di sini kalau kita lihat ada border pinggirannya. Nah, kuning. Itu gimana? Masih di layar yang sama, teman-teman tinggal memindah warnanya atau pilih warna kuning. Warna bebas ya, mau kuning, mau merah, mau biru, silakan, terserah teman-teman baiknya bagaimana. Nah, teman-teman setelah sampai sini baru kita pilih namanya file. Kita mencoba edit ya, edit namanya stroke selection. Ya, stroke selection. Di stroke selection ini teman-teman tinggal beri nilai, terserah mau 10, 5 dan sebagainya, bebas. Saya kasih nilai 5, lalu saya klik stroke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau memang teman-teman mau nambah lagi agak di luarnya, teman-teman bisa menambahkan yang namanya select brow lagi, mungkin 10 lagi, agak keluar lagi gitu ya. Mungkin diganti warna putih lagi, bisa nggak? Bisa. Pilih warna putih. Terus teman-teman edit menggunakan stroke lagi, lalu di oke, dipilihnya 5, ketebalan dari garisnya
lalu stroke. Nah, itu dia. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman sudah mendapatkan bagian dari tadi tekstur tadi ya. Nah, setelah sampai di sini tekan Ctrl Shift A untuk hilangkan seleksinya, teman-teman pindahkan layarnya di bagian bawah. Tempatkan di sini. Itu jadinya kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengambil ada gambar mobil. Nah, mobil itu saya tempatkan di sini. Sambil mobil nih ya, mobilnya bebas, mobil apa saja, mau motor boleh, mau itu di Google banyak ya, di Google banyak. Tapi kalau teman-teman mau nanti saya share gitu ya. Ini bebas, tidak harus menggunakan gambar ini. Mau foto kalian yang vektor juga boleh. Tinggal diklik 2 kali. Nah, teman-teman saya ngeliat bahwa gambarnya keluar atau developan aja. Kenapa sih saya mengambil dari sini? Karena saya sudah membuka, jadi akan apa yang sudah kita buka akan tampil di sini, teman-teman. Tapi kalau teman-teman, saya ngambil dari designbyalfreedownload.com ya, dari sini. Ini banyak banget mobilnya, macam-macam. Silakan designbyalfreedownload.com. Teman-teman tekan Ctrl A atau Ctrl A ya, terus kemudian teman-teman di edit copy seperti biasa. Kemudian teman-teman diaktifkan dari sini, lalu teman-teman boleh tuang di paste di sini, ya, di paste di sini, paste ya. Nah, kita pilihnya yang ini, jangan lupa klik nih supaya berdiri sendiri, pasti posisinya agak di atas. Nah, supaya kelihatan aman, saya tekan Min di keyboard, lalu teman-teman diperkecil skalanya. Oke, kira-kira kecil aja deh pakai shift, ya, kecil pakai shift. Motor di mana nih? Kira-kira? Oh, di sini. Oke, kira-kira gini ya. Sip, iya. Kalau mau kelihatan tulisannya, lebih kecil lagi. Saya kasih bawah. Oke, enter, selesai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan seleksi putihnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Fuji Select. Klik di bagian sini, 1 dengan threshold 10. Terus kemudian teman-teman tekan shift, klik lagi, tekan shift lagi di sini. Nah, jadi area ini sama area ini diseleksi, diambil gitu kan. Lalu teman-teman ke select inverse. Kenapa select inverse? Saya kepengen membalikkan arah seleksinya. Nah, setelah select inverse, teman-teman tinggal menggunakan namanya masking. Oke, saya pilih masking, pilihnya namanya select, pilih select, pilih add. Nah, teman sudah mendapatkan seperti itu. Nah, saya kepengen gambar ini kan berbentuk masking. Nah, ini supaya aman dijadikan satu layer, tidak ada maskingnya, teman-teman boleh diklik kanan. Di sini ada namanya apply layer mask ya, apply layer mask. Dah, jadi teman-teman sudah mendapatkan satu layer, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada maskingnya lagi. Soalnya nanti kalau ada maskingnya repot ketika kita mau ngeblendingnya. Oke, ini lebih biar aman aja sebenarnya. Kemudian tekan Ctrl Shift A untuk menghilangkan seleksinya. Nah, teman-teman ini kan udah jadi semua nih. Ya, udah jadi semua ya. Jadi teman-teman sekarang saat ini bagaimana caranya supaya gambar itu menyatu dengan temboknya. Nah, itu dia. Ini kan kalau ini ngambang. Nah, bagaimana supaya menyatu dengan temboknya? Nah, teman-teman itu harus membuat satu tembok ya. Ini duplikat tembok, klik kanan, duplikat layer gitu ya, duplikat layernya. Nah, layernya taruh ditempatkan di atas. Nah, ini diberi warna hitam putih, dirubah ya menjadi desaturate. Bagaimana caranya? Teman-teman klik ke color, pilihnya desaturate, dan dia berubah warnanya, lalu di oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini ya yang menentukan dia berubah warna tuh dia sebenarnya. Nah, saat ini teman-teman boleh ditekan Alt ya, saya tekan Alt, klik di bagian border, tekan Alt, klik di sini. Kita sudah mendapatkan itu, lalu tekan lagi shift text setelah tekan Alt ya. Teman-teman klik lagi di bagian mobilnya, tekan shift. Saya ulangi ya. Border di sini sama yang di sini. Alt shift si bagian mobilnya. Nah, teman-teman sudah mendapatkan. Nah, sekarang teman-teman tinggal diklik di bagian layer yang brick ya, yang sudah disaturate ini, lalu teman-teman klik masking. Nah, pilih select add. Nah, teman-teman sudah mendapatkan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal bermain yang namanya di mode blending, kita menggunakan namanya hard light. Nah, udah jadi, selesai, gampang ya, simple, sederhana ya. Kalau sudah ditekan Ctrl Shift A untuk menyelesaikan. Nah, kalau sudah sampai di sini, kira-kira warnanya bisa diatur nggak, terang gelapnya? Bisa, teman-teman tinggal diatur. Kalau misalkan mau ngatur bagian tembok belakangnya, klik bagian temboknya,
menggunakan color namanya level, boleh, silahkan diatur. Kalau mau mengatur seperti itu tinggal diatur maunya bagaimana, apakah lebih gelap seperti itu ya, apa lebih gelap. Oke, terus kemudian di bagian ini si tembok desaturate-nya yang hitam putihnya, kita menggunakan color level juga. Kalau memang mau diterangin silahkan sesuai kebutuhan ya, tidak harus sesuai dengan saya. Kalau mau lebih kuat lagi supaya uratnya kelihatan, atau lebih mudah lagi, atau mau begini, itu terserah kalian. Kira-kira nyamannya bagaimana? Oh, terlalu distortion, enakan yang tadi pak yang normal. Ya sudah, kalau yang normal ini boleh ya, tinggal nggak usah pakai apa-apa, tinggal di cancel nih, silakan. Tapi kalau teman-teman pengen lebih menonjol lagi, lebih terang, belakangnya lebih redup, berarti teman-teman harus bermain di bagian backgroundnya temboknya sama yang desaturate atas. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap materi bermanfaat dan berguna bagaimana cara menggunakan graffiti di dinding. Kalau memang suka, ikuti terus channelnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya loh. Dan banyak tips and trik, jangan ragu mengikuti channelnya. Sekian, terima kasih, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai software GIMP maupun animasi.